Orang-orang tua di kampungku tak pernah main-main soal maghrib. Kalau azan berkumandang, tarik anakmu masuk. Tutup pintu, matikan angin-angin. Karena ada yang tak suka melihat mereka masih di luar. Begitulah pesan itu diwariskan turun-temurun. Lebih tua dari pohon asam yang berdiri membatu di ujung lorong kampung. Tapi anak-anak zaman sekarang seperti adikku Raya kadang terlalu keras kepala untuk takut. Hari itu langit menggigil dengan warna merah tua. Bukan jingga yang biasa, tapi merah yang mengingatkanku pada luka kering dan mata makhluk lapar. Aku cuma sebentar ke warung. Kak, Raya melambai. Sendal jepitnya berbunyi cepat di atas aspal. Aku memanggil sekali, dua kali. Tapi suara azan memotong suaraku dan aku tahu kami terlambat. Warung itu tak jauh, tapi ketika aku menyusul, hanya ada sandal kecil tergeletak di tikungan, masih hangat seperti baru saja dilepaskan. Tak ada Raya, tak ada siapa-siapa. Aku mencari satu malam, dua malam, hingga suara-suara mulai datang di antara sunyi. Setiap maghrib, terdengar suara langkah kecil di teras. Lalu suara Raya memanggilku, tapi tidak dengan suaranya yang biasa. Lebih panjang, lebih datar, seperti pita kaset rusak yang diputar ulang tanpa henti. Kak, aku pulang. Ibuku menyuruhku berhenti mendengar, tapi aku tahu itu Raya, tapi bukan Raya yang sama. Malam ketiga, aku melihatnya berdiri di depan jendela kamarku. Rambutnya basah, menetes meski tidak hujan. Matanya kosong, seperti sumur tua yang tak punya dasar. Ia menunjuk pohon asam di ujung lorong. Aku di sana. Aku berjalan seperti ditarik tali halus, tak kasat mata. Langkah kakiku seperti tenggelam dalam malam yang menebal. Dan di bawah pohon asam, aku melihatnya. Sosok besar, bungkuk, payudaranya menjuntai sampai tanah. Kulitnya setipis sarung bantal yang terlalu lama dijemur. Wewe gombel, kata orang-orang. Tapi matanya, oh Tuhan, matanya tak merah, justru menyimpan kasih yang menyesakkan, seperti ibu yang terlalu lama kehilangan anaknya. Aku menjaganya, bisiknya, suaranya seperti daun kering yang digerus angin. Orang tuanya membiarkannya di luar. Aku tak akan membiarkan anak-anak itu sendirian dalam gelap. Tangannya yang dingin mengusap kepala Raya yang duduk diam di pangkuannya. Raya menoleh padaku, tersenyum, tapi air matanya mengalir terus, tak berhenti. Aku ingin pulang, katanya. Tapi saat aku mencoba mendekat, suara azan subuh berkumandang dan semuanya menguap seperti kabut. Raya kembali ke rumah pagi itu, tapi dia bukan Raya. Ia tak bicara, tak makan, tak tidur, hanya duduk di sudut rumah, menatap jendela yang mengarah ke pohon asam. Tangannya sering menggenggam angin seolah masih meraih sesuatu yang tak terlihat. Kadang saat maghrib, ia tersenyum tiba-tiba dan berkata, "Ibu Wewe akan datang lagi malam ini." Dia bilang aku belum sempat pamit. Dan tiap malam, aku mendengar langkah kecil dan suara resleting tenda, meski tak ada tenda di rumah kami. Lalu suatu hari, Raya hilang lagi, tanpa jejak. Tak ada suara, tak ada sandal yang tertinggal, hanya satu tulisan di cermin kamar. Anak-anak yang tak dijemput sebelum malam akan dijemput oleh malam sendiri. Sejak saat itu, aku tak pernah membuka pintu saat maghrib. Dan jika aku dengar langkah kecil di lorong rumah, aku hanya menutup mata. Karena beberapa kehilangan memang harus dibiarkan tetap hilang. Saya telah mendengar tentang Gunung Arjuna, sebuah gunung yang legendaris di Jawa Timur. Gunung ini dikatakan memiliki keindahan alam yang luar biasa, tapi juga memiliki reputasi sebagai tempat yang angker. Banyak pendaki yang telah mencoba untuk mendaki gunung ini, tapi tidak semua dari mereka berhasil mencapai puncak. Saya memutuskan untuk mencoba mendaki Gunung Arjuna bersama dengan teman saya, Alex. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik, membawa perlengkapan yang lengkap dan mempelajari rute yang akan kami tempuh. Kami berangkat dari base camp pada pagi hari,
dengan semangat yang tinggi. Saat kami mendaki, kami merasakan keindahan alam yang luar biasa, udara yang segar, pemandangan yang indah, dan suara burung yang merdu membuat kami merasa sangat bahagia. Tapi saat kami mencapai ketinggian tertentu, kami mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi dingin, dan kami merasakan adanya kehadiran yang tak terlihat. Kami terus mendaki, tapi semakin tinggi kami naik, semakin kuat perasaan itu. Kami mulai merasakan bahwa kami tidak sendirian di gunung ini. Kami melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar kami, tapi ketika kami menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Tiba-tiba, Alex berhenti dan menatap ke depan. "Apa itu?" Dia bertanya dengan suara yang lembut. Saya mengikuti pandangannya, dan saya melihat sebuah danau yang indah di bawah kami. Tapi yang membuat saya terkejut adalah bahwa danau itu tidak ada di peta kami. "Ini tidak mungkin," saya berkata. "Danau ini tidak ada di peta." Alex menatap saya dengan mata yang lebar. "Mungkin kita sudah tidak berada di jalur yang benar," dia berkata. Kami memutuskan untuk turun dan mencari jalur yang benar. Tapi saat kami turun, kami merasakan bahwa kami semakin tersesat. Gunung Arjuna tampaknya telah berubah menjadi lebih labirin yang tidak ada habisnya. Kami terus berjalan, tapi semakin malam, semakin gelap, dan semakin menakutkan. Kami mulai merasakan bahwa kami tidak akan pernah keluar dari gunung ini. Tiba-tiba, saya melihat sebuah cahaya di kejauhan. Alex menatap ke arah cahaya, dan kami berlari menuju ke sana. Saat kami mendekati cahaya, kami melihat bahwa itu adalah sebuah pondok kecil. Kami berlari masuk ke dalam pondok, dan kami merasa lega. Tapi saat kami menoleh ke belakang, kami melihat bahwa pintu pondok telah tertutup dengan sendirinya. Kami mendengar suara-suara aneh di luar, dan kami merasakan bahwa kami tidak sendirian di pondok ini. "Apa yang terjadi?" Alex bertanya dengan suara yang gemetar. Saya menatapnya dengan mata yang lebar. "Saya tidak tahu," saya berkata. "Tapi saya pikir kita harus keluar dari sini sebelum terlambat." Kami mencoba untuk membuka pintu, tapi itu tidak bisa dibuka. Kami terjebak di dalam pondok, dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasar Legi masih basah pagi itu. Embun belum sepenuhnya hilang, tapi langkah-langkah manusia sudah sibuk menginjakan kesibukan. Di sudut paling belakang di antara lapak ikan asin dan bau anyir tempe basi, duduklah seorang perempuan tua dengan kain batik kusam dan mata yang pernah tahu terlalu banyak. Mbok Nar. Tikar lusuh itu sudah jadi bagian dari dirinya. Tiap hari ia gelar di jam yang sama, menjajakan jajanan pasar yang dibuat dengan tangan keriput dan hati yang tak pernah benar-benar pulih. Klepon isi gula merah, lupis berselimut kelapa, dan cenil warna-warni. Semuanya disusun rapi di tampah, seperti persembahan diam untuk suatu yang tak lagi datang. Orang-orang bilang, Mbok Nar keras kepala, sudah tua, jalan juga susah, pembeli tak seberapa, tapi ia tetap datang. Katanya, ada satu pelanggan yang tak pernah absen, namanya Citra. Datang pagi-pagi sekali, waktu langit masih biru keabu-abuan. Bisik Mbok Nar pada siapapun yang mau mendengar. Dia duduk di sebelah sini, selalu beli 3 klepon, sepotong lupis. Diam saja tapi matanya seperti pernah kehilangan sesuatu yang tak sempat diberi nama. Tak ada yang percaya, orang-orang pasar hanya melihat Mbok Nar duduk sendirian, bicara sendiri, sesekali tertawa kecil ke arah udara kosong, seolah dunia lain tengah bercengkrama dengannya. Namun bagi Mbok Nar, Citra nyata. Gadis manis berambut hitam itu datang tiap pagi, duduk bersila, tangannya dingin, suaranya pelan seperti angin yang malu lewat. Mereka tak banyak bicara, tapi Mbok Nar ingat semua kata yang sempat terucap. "Kenapa kamu suka jajan pasar, Nduk?" Citra tersenyum, karena rasanya seperti kenangan manis tapi cepat hilang. Mbok Nar diam. Kata-kata Citra selalu seperti hujan sore, tak deras, tapi cukup untuk membuat basah yang tak sempat kering. Tapi suatu hari Citra tak datang.
Hari berikutnya pun tidak. Lalu seminggu, Mbok Nar mulai membawa lebih banyak klepon, lebih banyak lupis, seolah mencoba menyogok waktu agar gadis itu kembali. Tapi Citra tak pernah muncul lagi, dan pasar kembali jadi ruang hampa yang ramai. Mbok Nar mulai bertanya, pernah lihat gadis rambut panjang, putih wajahnya, duduk di tikarku. Pedagang sebelah tertawa getir. Mbok, dari dulu jenengan duduk sendiri ngomong sama angin. Enggak, dia datang tiap hari. Namanya Citra. Mereka saling pandang. Kasihan, pikir mereka orang tua yang menua dengan luka yang tak sembuh. Memang suka mencipta teman dari yang tak ada. Tapi malam itu, Mbok Nar gelisah. Ia membongkar lemari tua, membuka kotak kayu yang sudah lama ia kunci. Di sana tersimpan tumpukan foto dan satu baju kecil berenda. Satu foto jatuh ke lantai, seorang anak perempuan sekitar usia 7 tahun. Senyumnya kecil, matanya besar. Di balik foto itu tertulis, Citra Kirana Sari, lahir tahun 2000, wafat 2007. Mbok Nar menggigil, tubuh rentan itu jatuh terduduk. Ia ingat sekarang, Citra adalah anaknya, anak sematawayangnya yang hilang di sungai waktu itu, yang tubuhnya tak pernah ditemukan, yang selama ini ia kira telah ia ikhlaskan. Tapi bagaimana bisa? Bagaimana bisa kau ikhlas pada yang tak sempat kau peluk untuk terakhir kali? Tangisnya pecah malam itu, seperti genteng yang akhirnya runtuh karena hujan yang tak berhenti. Keesokan paginya, pasar kembali hidup, tapi tikar Mbok Nar kosong. Orang-orang mencari, tapi rumahnya sunyi. Tak ada kabar, tak ada jejak. Hanya satu hal yang mereka temukan, tampah jajan pasar. 3 klepon, sepotong lupis, ditaruh rapi, dengan secari kertas di bawahnya, bertuliskan, Citra, maaf Mbok telat mengingatkan kematianmu. Kleponnya masih hangat, makanlah, kali ini Mbok nggak akan tinggalin kamu sendiri. Malamnya, seorang petugas kebersihan pasar bersumpah melihat 2 sosok duduk di tikar itu. Seorang perempuan tua dan gadis kecil berambut panjang. Mereka tertawa, pelan, lalu menghilang pelan-pelan, seperti kabut yang pulang ke langit. Sejak itu, tiap tanggal 17 Juli, orang-orang sering mendapati klepon dan lupis di lapak kosong itu. Hangat, tanpa penjual, tanpa pembeli.